Saya rindu lagi kita baca firman Tuhan dalam Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Ini kondisi bangsa Yehuda ketika saat itu akan diserang oleh bangsa Babel. Dan kemudian Nabi Habakuk datang, dia bilang, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sedikit pun Tuhan tidak pernah undur dari kita. Dosa kita mau bikin model bagaimana, Tuhan tidak pernah undur. Dia selalu panggil kita, mari datang kepadaku dan aku akan memberikan kelebihan. Sama seperti Habakuk dalam doanya kepada Tuhan. Dia punya iman. Walaupun apa yang terjadi, mau hancur bumi ini, mau hancur tanah ini, mau langit mau goyang, mau model bagaimana, dia tetap tahu dia mau bersuka dalam Tuhan. Dia mau memuji Tuhan. Dia mau bersorak-sorak dalam Tuhan. Jadi dalam apapun keadaan kita harus terus datang kepada Tuhan dalam doa dan puji-pujian. Jadi di tengah penderitaan kita akan memperoleh kekuatan seperti pohon yang akarnya mencari dalam-dalam di mana itu air. Ya, pohon kalau mau tumbuh harus ada air ya, apalagi yang ditanam di tepi aliran air. Tetapi yang kalau yang saat itu tidak ada air, akarnya akan terus cari sampai dalam-dalam sampai dapat air. Begitupun dengan kita terus cari sampai dalam-dalam, berseru dalam doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Kita terus cari Tuhan sampai kedalamannya, dan kita akan menemukan air kehidupan. Sebab dia sendiri berkata bahwa dia air hidup itu. Pada siapa yang datang kepadanya dan meminum air itu, dia akan hidup. Amin. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia akan melepaskan kita dalam segala situasi kita. Kondisi saat ini ya kita semua tahu, dan kita semua mengalaminya ya. Atau mungkin ada yang tidak mengalami situasi yang sekarang. Ekonomi kita mengalami, melihat ada kekacauan di berbagai macam negara. Semua demo bukan saja di Indonesia, tetapi semua negara hampir ada demo besar-besaran. Bahkan di Papua pun juga ada. Ada banyak situasi yang kita bertanya-tanya, ke depan ini bagaimana? Ke depan ini apa yang akan terjadi? Atau besok apakah Tuhan akan datang? Ya, kita tidak tahu. Tetapi kita sebagai orang percaya dalam Tuhan, bahwa kita harus tahu bahwa dalam apapun situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan lingkungan kita, keluarga kita, jemaat kita, negara kita, kita cuma tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Dia tidak akan meninggalkan kita. Kita akan tahu bahwa apapun yang terjadi, dia ada, dan dia tetap ada untuk kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu akan melindungi kita. Jadi ketika kita berdoa, kita belajar melepaskan kendali dan mempercayai Tuhan. Jadi kita tadi berdoa, kita diajarkan untuk menerima apa kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tetapi kita juga berdoa, kita harus belajar untuk menerima kendali dan mempercayai Tuhan. Jadi biarkan Tuhan yang bekerja.